Nah, kita akan mulai start. Ini judulnya Long Period of Prosperity. Saya mungkin yakin Bapak Ibu juga sering mendengar kata ini. Jadi mungkin apa yang dirasakan Bapak Ibu sekarang ini juga dirasakan oleh penduduk dunia. Apa itu krisis? Krisis kenapa? Karena pandemi saat ini. Jadi krisis seperti ini berlangsung sekitar 70 sampai 100 tahun. Namanya adalah big crisis. Krisis yang sangat besar gitu kan. Jadi saya mungkin tidak menakut-nakuti, tapi Bapak Ibu kita bisa meyakinkan ke Bapak Ibu bahwa kondisi tahun ini akan lebih sulit dari tahun kemarin. Tahun depan juga akan lebih sulit lagi, tahun depannya akan lebih sulit lagi karena krisis pandemi ini sedang berlangsung dan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Kita hitung-hitungan sederhana begini, kalau misalnya penduduk Indonesia semuanya akan divaksin, dari 270 juta penduduk Indonesia ini, maka butuh waktu sekitar 3 tahun, baru semuanya akan selesai divaksin. Dan kalau semuanya selesai divaksin, masalah pandeminya mungkin selesai, tapi efek ekonominya itu masih akan berjalan beberapa tahun ke depan. Jadi tahun ke depan akan serem gitu ya. Tahun-tahun ke depan ini akan serem. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak punya pegangan untuk proyek atau bisnis yang menghasilkan uang atau menghasilkan nilai ekonomi secara signifikan, teman-teman harus mulai berpikir. Karena orang-orang yang punya bisnis sekarang ini belum tentu mereka bisa bertahan tahun-tahun ke depan. Orang-orang yang bekerja saat ini belum tentu masih mendapatkan pekerjaan tahun depan. Angkatan-angkatan kerja baru lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, tahun-tahun depan akan benar-benar sangat struggle. Jadi ini sejarah ini berulang. Sejarah ini terjadi antara 70 sampai 100 tahun sekali. Namanya big crisis. Tapi begini Bapak Ibu, sejarahnya juga membuktikan bahwa setelah semua krisis ini selesai, akan ada masa yang namanya long period of prosperity. Jadi masa kejayaan yang sangat panjang. Dan itu Bapak Ibu akan nikmati. Tapi Bapak Ibu tidak harus menunggu beberapa tahun ke depan karena kebutuhan hidup kan berjalan terus. Bapak Ibu harus bisa memulainya sekarang ini. Dan saya hampir bisa pastikan kalau Bapak Ibu memilih MLM untuk bangkit itu adalah satu pilihan yang tepat. Kalau Bapak Ibu memilih FHI sebagai kendaraannya untuk mencapai financial freedom, mencapai time freedom, ini adalah kendaraan yang tepat. Nanti saya sharing kenapa ini tepat. Oke, slide berikutnya. Kenapa MLM Bapak Ibu? MLM banyak sekali alasan kenapa kita harus memilih MLM. Jadi diantaranya karena modalnya kecil, tidak perlu keterampilan khusus, tidak perlu bakat khusus, tidak perlu skill khusus seperti itu, tidak perlu tempat khusus, bahkan semua orang bisa berhasil menjalankan bisnis MLM. Tidak perlu menyediakan produk karena produknya sudah disiapkan oleh perusahaan. Kita hanya membangun jalur distribusi saja. Kita bisa sukses dengan cepat secara signifikan. Tapi apakah benar teori ini? Kita akan lihat sejarah nih. Sejarah yang terjadi tahun 98. 98 itu adalah krisis 10 tahunan, bukan krisis yang besar seperti ini. Jadi krisis sekarang ini sudah jauh lebih besar dibanding 98. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, tahun 98 ini kita mengalami krisis dan itu berlangsung lama sekitar 6 tahun karena tahun 2004 itu masih banyak orang-orang yang busung lapar, banyak orang-orang gila karena kondisi krisis. Mohon maaf atas gangguannya ya. Jadi tahun 98 kita krisis, tapi tahun 99 tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, dan seterusnya, itu banyak MLM-MLM meraksasa.
Kita bisa sebut misalnya MW, TNC, Keling, CNI, Sunhoop, KK, Good Quest, sebagainya gitu. Itu omsetnya sangat besar. Setiap bulan mereka menghasilkan omset yang sangat besar. Kenapa? Kenapa MLM jadi pilihan? Jadi sebetulnya seperti yang saya ceritakan tadi, banyak orang memang dalam kondisi terpuruk. Baik mereka tadinya pengusaha besar, baik mereka tadinya karyawan punya posisi yang sangat bagus atau angkatan kerja baru, mereka benar-benar terpuruk, mereka benar-benar membutuhkan penghasilan. Sebetulnya selain MLM ada banyak pilihan kita untuk dengan modal kecil tapi bisa punya penghasilan yang sangat besar. Contoh ini, misalnya Bapak Ibu jadi sales otomotif, itu juga tanpa modal, tapi Bapak Ibu bisa punya penghasilan besar kalau misalnya pandai menjual, memasarkan otomotif. Atau kita bisa jadi agen asuransi. Nah, itu kan juga tidak perlu modal. Dan Bapak Ibu bisa punya penghasilan besar juga melalui asuransi. Atau bisa jadi broker properti. Itu juga tidak perlu modal, tapi Bapak Ibu bisa punya penghasilan besar secara signifikan. Hanya sayangnya dalam kondisi krisis seperti ini, 3 bisnis tadi itu tidak diminati, tidak ada pembelinya, maka pilihannya adalah MLM. Jadi kenapa MLM pada saat itu meraksasa? Karena mereka membutuhkan alternatif. Dan itu yang akan terjadi beberapa tahun ke depan karena kita mengalami krisis saat ini, gitu ya. Nah, lalu pilihannya kenapa FHI? Nah, kenapa FHI menjadi pilihan? Jadi karena FHI ini punya pilar yang, jadi kita kalau jalankan bisnis MLM itu ilmu yang kita diajarkan dulu adalah perusahaan itu harus punya 5 pilar yang bagus. 5 pilar itu apa saja? Pertama adalah produk. Pilar pertama harus produk karena yang kita pasarkan adalah produk. Jadi produk di MLM ini kalau misalnya dia bagus saja itu tidak cukup. Produknya harus unik. Produknya itu menjadi market leader, belum ada di pasaran sebelumnya. Produknya itu harganya terjangkau, jadi bisa diserap oleh masyarakat luas. Karena salah satu yang paling sulit menjalankan bisnis MLM itu adalah membangun market base, di mana produk ini bisa diserap masyarakat secara luas, berulang-ulang dalam jangka panjang. Nah, kenapa pilihannya FHI? Karena produknya coklat. Coklat ini bukan sesuatu yang baru, tapi coklat flavanol, cocoa flavanol ini adalah sesuatu ide yang sangat segar, yang memang belum pernah ada selama ini. Dan unik, karena memang belum ada jadi unik begitu ya. Dan ini harganya terjangkau jadi sangat mudah dipasarkan. Saya beruntung sekali ketemu cocoa flavanol, ketemu FHI ini. Karena apa? Karena coklat ini kategorinya adalah beverage. Jadi beverage ini bisa dikonsumsi dari balita sampai kakek nenek. Karena kategorinya beverage, kategorinya minuman. Gitu. Jadi market kita sangat luas. Nah, dan kategori beverage ini memungkinkan kita bisa konsumsi berulang-ulang dalam sehari. Dan uji klinis kita belum menemukan ambang batas atas sampai berapa kita bisa konsumsi maksimalnya, belum ketemu. Jadi kita bisa minum berulang-ulang. Orang kuna minumnya sehari bisa 5-12 gelas sehari. Dulu suku Maya, suku Aztec mereka bisa konsumsi bisa sampai 24 gelas sehari. Jadi kita bisa minum berulang-ulang. Saya misalnya minum coklat 15 menit kemudian saya minum lagi boleh. 15 menit kemudian minum lagi boleh, 15 menit lagi minum boleh. Saya bisa minum berulang-ulang. Dan ini tidak kita temukan kalau produknya dalam bentuk lain. Produk lain misalnya suplemen misalnya tidak mungkin juga setiap 15 menit lagi kita minum suplemen gitu. Dan tidak ada satu suplemen yang bisa dikonsumsi dari balita sampai kakek nenek. Pasti suplemennya akan beda-beda. Dan ini coklat ini menarik. Nah, jadi kita bisa membayangkan ini adalah market kita adalah luas. Kita membayangkan omset yang besar kali sering kali rutin bisa dikonsumsi berulang-ulang. Nah, menariknya coklat ini juga minuman antar generasi Bapak Ibu. Jadi nenek-nenek yang dulu waktu kecil dia suka coklat, ketika dia jadi emak-emak, anaknya minum coklat. Dulu mungkin ada Ovaltine, Milo seperti itu.
Nah, ketika dia jadi nenek-nenek, cucunya juga minum coklat, gitu kan. Jadi ini minuman antar generasi. Kalau kemudian kita kenalkan sekarang ada minuman coklat yang sehat, yang ada kandungan flavonolnya sampai 80%, ketika dikonsumsi anak-anak balita ini mencerdaskan karena ini nutrisi otak, untuk orang tua ini bisa bermanfaat untuk kardiovaskuler, untuk tulang, untuk kognitif dan lain sebagainya. Ini nantinya akan juga diwariskan ke anak-anak mereka, ke cucu-cucu mereka. Jadi kita bisa bayangkan omset yang besar, kali sering, kali rutin, jangka panjang. Ini bisa benar-benar jadi market base. Dan beverage apa hanya coklat? Tidak hanya coklat, banyak. Tapi yang MLM yang jualan teh sudah banyak, yang jualan kopi sudah banyak, yang jualan susu sudah banyak, jualan madu sudah banyak, jualan jus sudah banyak. Tapi yang jualan coklat belum ada. Apalagi Cocoa Flavanol, bahkan yang konvensional juga belum ada. Jadi ini benar-benar market leader, Bapak Ibu. Ini dari sisi produk. Pilar kedua adalah marketing plan. Marketing plan ini bagaimana ini benar-benar bisa menguntungkan para member-membernya. Karena sekarang ini semua zamannya instan, maka kita perlu penghasilan yang sangat cepat. Mohon maaf, karena sekarang ini bukan yang besar bisa mengalahkan yang lemah, yang kecil, bukan yang kuat bisa mengalahkan yang lemah, tapi yang cepat ini yang akan mengalahkan yang lambat. Jadi kita bersyukur kita tidak hanya cepat, tapi penghasilan kita ini, marketing plan ini memberikan share penghasilan yang besar. Jadi besar, gampang, dan cepat. Tetapi yang lebih menarik dari itu, kita desain satu konsep di mana Bapak Ibu bisa punya passive income. Passive income yang sesungguhnya. Karena begini, di MLM yang dulu-dulu itu, passive income-nya itu begini. Jadi kita di-educate, kita di-training, untuk mengeducate, untuk mendevelop orang, mendevelop leader-leader kita, untuk nantinya jadi pemimpin-pemimpin di grup kita. Ketika mereka di grup kita banyak pemimpin-pemimpin yang mandiri, yang setiap saat menghasilkan omset, maka kita pasif. Mereka aktif, kita pasif. Mereka menghasilkan omset, kita pasif income. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau tidak ada omset? Mereka tidak lagi dapat penghasilan, dan di sini kita desain suatu saat Bapak Ibu bisa benar-benar punya penghasilan pasif berpuluh-puluh tahun ke depan, walaupun nantinya nggak ada omset. Yang penting di awal omsetnya digedein aja, gitu kan. Ini konsep yang menarik. Jadi ini dari sisi marketing plan. Nah, pilar ketiga itu people. People ini siapa? Jajaran manajemen. Jadi saya bersyukur sekali ketika dikenalkan bisnis ini, karena saya dengan owner ini kenal juga sudah cukup lama. Beliau ini leader besar di bisnis network, leader besar di Asia Pasifik. Jadi beliau juga dulu sering juga masuk Indonesia gitu, membawa bisnis yang sangat besar. Gitu. Dan kemudian kita lihat di jajaran manajemennya, orang-orang punya pengalaman berpuluh-puluh tahun di manajemen MLM. Jadi sudah sangat meyakinkan. Karena ada sesuatu yang bisa dicapai oleh orang-orang yang punya jam terbang, tidak cukup dengan teori-teori. Jadi saya bersyukur jajaran manajemen di EVA ini adalah orang-orang yang punya jam terbang. Dan menyadari bahwa ini kita akan membangun suatu bisnis yang sangat besar di awal-awal, saya ajak teman-teman yang punya pengalaman di MLM itu belasan tahun, puluhan tahun, dan bahkan mereka punya pengalaman yang cukup bagus untuk mendevelop sebuah support system atau sebuah institusi pendidikannya. Ini menjadi penting karena yang sering dilupakan oleh teman-teman di MLM ini adalah di saat mereka membangun omset, mereka lupa membangun aset, membangun manusianya ini. Makanya di sini kita pentingkan pendidikannya. Pendidikannya yang memungkinkan kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin handal, pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin bahkan jaringannya di seluruh dunia. Itu Bapak Ibu, pilar ketiga. Nah, pilar keempat apa? Pilar keempat ini promo. Nah, menarik. Karena promo yang tepat kalau diberikan kepada orang yang tepat ini akan menghasilkan atau akan meleverage, akan menjadi pemicu naiknya omset yang signifikan. Contoh hari ini nih, kan kita lagi ada promo Turki, kita ada promo tumbler, kita sekarang ada promo coklat. Halo.
Hendra, suaranya terputus-putus, Pak. Pak Hendra. Pak Hendra. Halo, Pak Hendra. Baik, Bapak Ibu semuanya, suara saya terdengar jelas. Halo, jelas ya? Jelas. Baik, mungkin ini ada kendala teknis lagi mengenai jaringan, sepertinya koneksinya ya. Mungkin sambil menunggu Pak Hendra terhubung lagi, saya ikut Pak. Halo, sekarang terdengar nggak? Masih oh, gitu ya? terputus. Sudah Pak. Sudah Pak. Sekarang masih putus-putus? Sudah tidak putus. Minta slide berikutnya. Ya, slide ke-5 ya. Baik. Mikrofonnya masih di mute, Pak Hendra. Pak Hendra, mic-nya masih terdengar? Ya? Sudah, Pak. Halo? Iya, sudah terdengar, Bapak. Sudah. Ini slide-nya belum ke sini ya. Back dulu ya slide-nya. Baik, slide-nya back dulu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu mohon maaf atas gangguannya. Slide-nya belum ini ya, slide-nya. Kembali lagi ya slide-nya ya. Pak Ferdi, Mbak Sinta, tolong slide-nya. Ini sudah Pak Hendra. Ini slide ke promo, slide promo. Keempat. Pak Ferdi, Mbak Sinta. Iya, ini slide tolong yang keempat. Yang slide keempat, Pak. Kelima. Oh, kelima, baik. Enggak, sekarang ke please. Ada nggak please? Sudah. Ya, ini Pak. Please. Yang pilar kelima adalah please. Ya, tempat. Jadi begini, dulu zaman kita offline, memang ini harus tersedia produk ini di tempat-tempat di mana orang-orang bahkan di pedalaman bisa menjangkau. Tapi karena ini sekarang sudah online, kita siapkan desain konsep yang termutakhir, namanya EDR. E-nya itu e-commerce, jadi kita transaksinya melalui gadget-gadget kita, jadi akan lebih mudah. D-nya ini dropship, jadi Bapak Ibu yang jalankan MLM, di FHI terutama, sekarang nggak perlu lagi enteng-enteng produk. Kenapa? Karena produknya didistribusi atau dikirimkan oleh perusahaan ke alamat masing-masing, jadi kita nggak perlu enteng-enteng produk. Baik kita mau beli ataupun kita mau mendaftarkan member baru, produknya akan dikirim oleh perusahaan. Kemudian R-nya itu real time ini. Nah, real time ini menarik. Ada 5 bonus yang disediakan, itu bisa Bapak Ibu dapatkan harian. 5 hari. Jadi hari ini perform, nanti malam bonusnya sudah keluar. Ini keren. Ini membuat kita cepat mendapatkan bonus. Nah, jadi ada 5 pilar nih. Dan selain itu kita menggunakan sistem e-wallet. E-wallet itu memungkinkan kita bisa jalankan bisnis ini secepatnya ke seluruh dunia bahkan. Terbukti grupnya Pak Jaumil ini bertumbuh di di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong karena adanya e-wallet memudahkan. Jadi produknya bisa didapat dengan mudah, bonusnya juga bisa didapat dengan mudah. Ini yang menarik. Tetapi begini Bapak Ibu, 5 pilar ini saat ini tidak cukup. Kalau ada perusahaan yang 5 pilarnya bagus, tetap tidak cukup untuk sekarang ini. Minimal harus ada tambahan 2T. T-nya apa? T yang pertama ini tren. Kita bisa melihat di luaran ini, di luaran kita ini ada perusahaan-perusahaan yang 5 pilarnya bagus, tapi trennya lagi turun. Nah, saya kalau misalnya ditawarkan
perusahaan yang 5 pilarnya bagus tapi trennya lagi turun, saya pasti nggak mau. Kenapa? Sehebat-hebat kita, kalau kita ikut perusahaan yang lagi turun, kita akan ikut turun. Jadi kalau kita, bahkan kita orang yang tidak hebat, kalau ikut perusahaan yang trennya lagi naik, kita ikut naik. Gitu kan. Istilah sederhananya itu yang dulu sering kita dengar, bajai, dia bisa sampai ke bulan. Bajai ini bisa sampai ke bulan kalau misalnya dia nempel di roket. Nah, itu istilahnya. Jadi kalau ikut perusahaan yang trennya lagi naik, lagi meroket, ya cepat-cepat gabung. Nah, selain tren, ini tim. Jadi kalau perusahaannya sudah bagus, kemudian produknya sudah bagus, marketing plan-nya sudah bagus, tapi ada di tim yang orang-orangnya tidak punya pengalaman yang cukup di MLM, kita juga tidak akan diantar kemana-mana. Kita bersyukur di FHI ini leader-leader awalnya itu, bahkan sampai sekarang yang bertumbuh itu leader-leader besar, leader-leader yang punya pengalaman yang sangat lama dan mereka profesional. Gitu. Jadi Anda sudah benar tepat ada di FHI. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan share. Jadi kalau di dalam Islam itu, disebutkan juga ayat Al-Qur'an yang bunyinya seperti ini ya. Jadi setelah ada kesusahan itu akan ada kemudahan. Jadi dan ini sejarah ini terus berulang. Kita yakini pasti juga di kitab-kitab suci agama lain juga ada ayat-ayat seperti ini, bahwa setiap ada kesusahan itu akan muncul kemudian kemudahan. Kita meyakini bahwa setelah big crisis ini akan ada long period of prosperity. Jadi masa kejayaan yang sangat lama. Jadi apa yang terjadi ketika kejayaan itu terjadi, ketika air laut itu pasang, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Jadi yang akan terjadi, pelampung-pelampung yang murah, pelampung-pelampung yang mahal, skoci-skoci yang murah, skoci-skoci yang mahal, itu semuanya akan terangkat ke permukaan. Bahkan sampah dia bisa terangkat ke permukaan. Saya pada saat 98 itu, mungkin bagian sampahnya. Saya tidak mengerti MLM sama sekali waktu itu, tapi mendapatkan momentum, join MLM, tiba-tiba sukses gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang jalankan MLM, di mana ini momentumnya akan menjadi besar, banyak MLM raksasa, kemudian Bapak Ibu memilih MLM yang tepat, Bapak Ibu akan mendapatkan momentum itu, Bapak Ibu akan terangkat, Bapak Ibu akan sukses dengan mudah, dengan cepat. Nah, kalau itu pun terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ke slide berikutnya. Nah, yang harus kita lakukan, karena ini juga dialami oleh leader-leader di MLM, sejarahnya seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah 10 years mastery, menguasai ilmu MLM. Karena begini, menurut para pakar profesional itu diukur oleh jam terbang. Berapa jam terbang? 10.000 jam terbang. Atau kalau diukur waktu, itu adalah 10 tahun. Jadi 10 tahun ke depan, Bapak Ibu benar-benar harus menguasai ilmu MLM. Kenapa? Karena begini, sejarah ketika air laut pasang tadi, ketika masa kejayaan terjadi, banyak orang-orang yang bahkan nggak ngerti MLM tiba-tiba sukses, banyak orang kemudian punya mobil, punya rumah, sebagainya. Tiba-tiba tahun-tahun berikutnya, mereka gagal, mereka terpuruk, mereka tersungkur, karena mereka ternyata bukan orang-orang yang handal. Selama masa kejayaan itu mereka benar-benar sukses hanya karena momentum. Mereka tidak memanfaatkan momentum itu untuk benar-benar belajar ilmu MLM. Jadi ketika MLM-nya surut, mereka mau bangkit dengan MLM yang lain, dengan kendaraan. Mereka tidak bisa karena mereka ternyata tidak capable. Mereka tidak benar-benar menguasai ilmu MLM. Itu masalahnya. Nah, karena sekarang ini kita akan naik lagi, air akan pasang lagi, masa kejayaan akan terjadi lagi, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu harus menguasai benar-benar ilmu MLM. Karena ilmu MLM itu tidak hanya bisa disampaikan secara teori, Bapak Ibu harus benar-benar punya jam terbangnya. Jadi
kalau ilmu MLM yang basic-basic banyak lah, saya bisa saya sebutkan banyak, misalnya membangun impian. Maksudnya membangun impian itu kalau misalnya Anda benar-benar jago membangun impian, bukan berarti hanya Anda misalnya pengen impian rumah, Anda beli rumah. Anda pengen punya impian beli mobil, Anda bisa beli mobil. Tapi bukan, tidak cukup seperti itu. Bagaimana kalau misalnya dosen Anda datang konsultasi, mereka punya impian, apapun impian Anda, Anda bisa bantu mereka untuk mewujudkan impian itu. Itu berarti Anda handal dalam membangun impian. Nah, yang seperti ini memang harus dibangun. Yang seperti ini harus dibangun. Sebetulnya ada istilah di luaran sana, orang luar biasa itu adalah orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa, gitu kan. Dan sebetulnya itu kalau di MLM tidak tepat, kurang tepat maksud saya, karena di MLM itu kita tidak harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Di MLM itu kita melakukan hal-hal yang biasa. Kalau seperti ini listnya misalnya membangun impian, pakai produk, kemudian mendaftar nama, mengundang, presentasi, follow up, itu kan hal-hal yang biasa. Jadi untuk menjadi orang luar biasa di MLM itu hanya melakukan hal-hal yang biasa saja, tapi dengan kesungguhan luar biasa, dengan komitmen luar biasa, dengan persisten yang luar biasa. Itu yang membedakan. Yang dilakukan memang biasa-biasa saja. Tapi begini Bapak Ibu, kenapa banyak orang gagal? Kalau yang dilakukan hanya hal-hal yang biasa saja, kenapa banyak orang gagal? Kenapa banyak orang gagal? Secara teknis ini mudah Bapak Ibu. Semua orang kalau diajarkan ini, semua orang bisa melakukan teknis yang kecil-kecil ini. Tapi kenapa banyak yang gagal? Karena seringnya masalah sikap. Bahkan banyak orang-orang yang sudah punya pengalaman puluhan tahun, belasan tahun di MLM, ketika mereka memulai bisnis baru, mereka lupa membuat buku impian. Mereka lupa atau malas membuat daftar nama. Itu kenapa banyak gagal? Lebih bukan karena teknik, lebih karena sikap. Mereka tidak mau melakukan hal-hal yang basic seperti ini. Begitu. Jadi yang ketujuh ini gunakan alat Bapak, dan ini penting. Ini sangat penting. Jadi alat ini sudah kita siapkan, dan pertama ini adalah Zoom. Seminggu, Selasa siang, Selasa malam, kemudian Kamis malam, minggu sekali, setiap hari Rabu ini ada training. Bapak Ibu, sebetulnya yang mungkin kita namanya generasi Z, Gen Z yang di masa-masa usia benar-benar usia produktif, yang menghasilkan banyak bisnis melalui Zoom. Karena memang akan diprediksi ketika kita menggunakan Zoom, kita akan bisa membangun bisnis ini secara skala besar, bahkan internasional. Dan itu terbukti di FA ini, terbukti banyak orang-orang seperti Pak Jaumil, Pak Adam. Saya bersyukur dikenalkan Zoom ini sudah 4 tahun yang lalu oleh Pak Adam, walaupun waktu itu belum begitu tren, orang belum begitu mengenal Zoom, tapi kita sudah mengenal. Dan sekarang ini pemilik Zoom malah menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini. Ini proven. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membangun bisnis ini melalui Zoom, Bapak Ibu akan kehilangan waktu yang sangat banyak, kehilangan tenaga yang sangat banyak, kehilangan energi yang sangat banyak. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan, kemarin banyak teman-teman leader-leader dari luar kota pengen roadshow, pengen kunjungan ke sana kemari. Saya sarankan bagaimana kalau yang di luar kota, di luar pulau itu leader-leader top leadernya misalnya ada 5 atau 7, kita presentasi aja lewat Zoom. Nah, ternyata berhasil. Di grupnya Pak Jaumil itu bisa bangun Manokwari, bangun Taiwan, bangun Hong Kong, bangun Malaysia, Singapura. Itu diawali dengan one-on-one menggunakan Zoom. Akhirnya jadi table talk, lalu diundang ke bisnis yang lebih besar, bisnis preview, dan besar makin besar. Jadi kenapa kita tidak manfaatkan? Kita bisa bayangkan kalau nanti misalnya kita bisa mengadakan Zoom, misalnya seperti sekarang ini seminggu 4 kali yang hadir ribuan, maka bisnis kita akan sangat besar. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak membiasakannya dari sekarang. Membiasakan dari
one on one, dari tabletop, kita biasakan untuk menggunakan Zoom. Hemat biaya, hemat energi, hemat waktu, borderless, tidak ada batas daerah, tidak ada batas wilayah, tidak ada batas negara bahkan, dan tidak ada batas waktu. Ini kerennya menggunakan Zoom. Jadi Bapak Ibu manfaatkan Zoom. Setiap ada training atau pertemuan Zoom, promonya habis-habisan. Bapak Ibu bisa lihat leader-leader Anda, bahkan 10 menit sebelum Zoom, mereka masih ngotot promosi. Kenapa? Karena mereka tahu rezekinya ada di sana. Rezekinya lewat sana. Jadi kalau Anda tidak memanfaatkan ini, Anda akan ketinggalan. Saya hampir bisa pastikan itu. Jadi kita bangun kebiasaan menggunakan alat, terutama Zoom ini. Tapi selain itu nanti kita juga gunakan pertemuan-pertemuan offline. Kita akan kombinasi. Tapi Zoom Anda bisa benar-benar manfaatkan secara maksimal. Jadi 10 years mastery. Jadi pastikan Anda benar-benar menguasai ilmu MLM selama 10 tahun ini ditempa. Karena begini, orang-orang berpengalaman jam terbang dengan orang-orang yang hanya bisa teori itu sangat berbeda. Contoh begini, orang montir yang sudah pengalaman puluhan tahun montir motor itu, mereka kalau ada bunyi titik, mereka udah tahu mesinnya di mana, apa masalahnya di mana. Sama ketika Anda menjadi orang yang punya pengalaman jam terbang, Anda akan tahu masalahnya di mana. Misalnya ada stagnasi, tidak ada pertumbuhan. Kenapa ya Don dan Sandy nggak pernah datang ke Zoom? Anda bisa cek itu. Biasanya udah terjadi, kenapa tidak datang ke Zoom? Karena biasanya nggak ngundang. Atau kenapa dia tidak datang ke pertemuan? Karena dia tidak ngundang. Coba kalau mereka ngundang ke Zoom, ngundang ke pertemuan, mereka pasti datang lebih awal. Karena berharap undangannya juga akan datang. Akan hadir di Zoom atau di pertemuan. Lalu pertanyaannya, kenapa dia nggak ngundang? Karena biasanya itu kan hampir pasti karena mereka tidak melakukan bisnis ini setiap hari. Kalau mereka melakukan presentasi setiap hari, baik online maupun offline, dia pasti mengundang. Karena apapun hasil presentasi kita, kalaupun dia menolak, kita akan undang ke pertemuan. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum melihat bisnis ini lebih besar, tapi saya yakinkan bisnis ini jauh lebih besar dari yang Bapak Ibu bayangkan. Kalau Bapak ingin tahu bahwa bisnis ini besar, Bapak Ibu datang nanti ke Zoom, ikut Zoom. Begitu kan, diundang. Atau kalau dia join, kita juga undang. Kita beri selamat Bu, selamat Pak, Bapak Ibu telah bergabung di bisnis yang besar ini, di FAI. Kalau Bapak Ibu ingin cepat sukses, Pak nggak datang. Kenapa nggak datang? Karena dia tidak ngundang. Kenapa nggak ngundang? Karena tidak melakukan presentasi setiap hari. Sama juga, kalau misalnya terjadi, kenapa ya ini setiap pertemuan rame, tapi yang datang itu, yang hadir itu orang-orang lama, nggak ada orang-orang baru. Itu sama kejadiannya. Euforia, karena rame tapi nggak ada orang nggak ada orang baru sehingga omsetnya stagnan gitu. Kenapa? Ya sama, karena dia tidak melakukan presentasi setiap harinya sehingga tidak mengundang orang-orang baru untuk datang ke pertemuan. Itu kalau orang punya jam terbang pasti sudah tahu. Atau seperti ini contoh, ini orang yang punya jam terbang contoh. Ini kan sebentar lagi Imlek. Orang-orang pemimpin-pemimpin MLM yang punya jam terbang dia pasti akan mengarahkan leader-leadernya untuk presentasi di grup-grup yang non-Chinese. Kenapa? Karena para Chinese ini kalau misalnya udah deket Imlek, mereka ngerem tuh pengeluaran-pengeluaran. Kenapa? Karena mereka akan merayakan Imlek. Nah, setelah Imlek ini akan ada puasa, akan ada Lebaran seperti itu. Biasanya orang-orang Muslim slow down. Nah, leader-leader yang punya pengalaman jam terbang yang sangat tinggi, dia pasti akan mengarahkan leader-leadernya itu untuk presentasi non-Muslim, mengarahkan leader-leadernya untuk presentasi di kantong-kantong non-Muslim. Kenapa? Karena yang di Muslim pasti akan slow down. Nah, itu baru kita bisa lihat. Nah, ini tidak bisa dicapai hanya dengan teori. Ini perlu jam terbang, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, supaya nanti ketika Bapak Ibu sukses, tidak cepat nyungsep, tidak cepat terpuruk, Bapak Ibu kuasai ini. Bapak Ibu akan sukses dalam jangka lama. Kenapa? Pada saat itu, ini sejarah, ini cerita, pada saat itu ketika kami sukses, MLM itu dari tahun 2000 sampai 2010, selama 10 tahun, MLM itu benar-benar anteng, benar-benar nyaman. Orang yang ada di sana benar-benar nyaman, sejahtera. Kemudian 5 tahun berikutnya, hanya ada riak-riak kecil. Nah, 5 tahun berikutnya,
itu baru ada gelombang besar. Tapi setelah gelombang besar itu datang, MLM itu masih punya gedung 25 lantai di prime location di Jakarta, masih banyak orang yang punya penghasilan ratusan juta, masih banyak orang yang punya penghasilan miliaran selama 20 tahun, nyaman. Kenapa? Karena ada pendidikannya. Walaupun banyak orang yang keluar, tapi orang-orang yang bertahan dan punya penghasilan besar itu mereka nyaman. Jadi saya hampir bisa pastikan kalau Bapak Ibu nanti cepat sukses di FHI, kemudian menguasai ilmu-ilmunya, Bapak Ibu akan jauh lebih cepat sukses dan akan jauh lebih bertahan lama. Ini yang hampir kita bisa pastikan, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini kemudian apalagi yang harus kita lakukan. Jadi kita Bapak Ibu harus memulai ini dari gambaran akhir. Apa sih gambaran akhir kita? Gambaran akhir kita ini kita akan benar-benar punya time freedom. Kita akan benar-benar punya finance freedom. Kita akan menjadi pemimpinnya banyak pemimpin. Kita akan punya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan downline di grup bisnis kita. Kita akan punya ribuan pemimpin-pemimpin yang ada di kita. Karena di bisnis MLM ini bukan sekedar bisnis menjual, bukan sekedar bisnis membangun jaringan, tapi bisnis MLM adalah bisnis kepemimpinan. Ini adalah leadership bisnis. Bisnis ini didesain supaya kita bisa memimpin banyak pemimpin di grup kita. Nah, makanya kita siapkan pendidikannya yang memungkinkan orang dari latar belakang apa saja, dia tidak perlu pendidikan khusus, tidak perlu bakat khusus, tidak perlu keterampilan khusus, semua orang bisa menjadi pemimpinnya banyak pemimpin. Kalau dia ikut sistemnya, ikut pendidikannya. Kan bisnis ini didesain supaya suatu saat kita benar-benar pensiun. Kapan itu terjadi? Ketika kita punya banyak pemimpin di grup kita. Jadi good leader adalah good follower. Sementara ini kita ikuti aja pendidikan yang sudah disediakan. Apalagi bahwa kita akan bisa menghasilkan omset. Ini yang kita dari awal saya, Pak Adam, kemudian Pak Jaumil, setelah menganalisa semuanya, kita meyakini bahwa kita akan punya omset triliunan. Dari semua aspek, dari semua kacamata kita, dari semua analisis, dari sudut pandang kita punya potensi untuk menghasilkan omset triliunan ke depan. Dan ini yang akan kita sampaikan ke teman-teman terus-menerus. Dan kita meyakinkan teman-teman bahwa setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, teman-teman semuanya benar-benar bisa punya penghasilan yang sangat besar, ratusan juta, bahkan miliaran. Ini yang akan kita yakinkan terus-menerus. Kami melihat itu. Kami ingin menyampaikan itu malam ini supaya teman-teman semua, Bapak Ibu semua juga melihat hal itu. Gitu kan? Nah, memulainya dari gambaran akhir. Bagaimana memulai dari gambaran akhir itu? Jadi seperti slide ini Bapak Ibu. Cara bicara Anda. Kan Anda ini mau jadi pemimpinnya banyak pemimpin. Jadi cara bicara Anda, cara pola pikir Anda, cara perilaku Anda itu mulai sekarang harus menunjukkan bahwa Anda ini adalah pemimpinnya banyak pemimpin. Anda punya penghasilan misalnya ratusan juta miliaran. Anda mulai dari sekarang. Bagaimana Anda bersikap? Karena begini Bapak Ibu, slide berikutnya Pak. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita sukses nanti, kita ini seperti ikan di akuarium. Semua orang akan melihat kita. Semua orang akan melihat kita pantas enggak, layak enggak, kita akan diteladani. Maka kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang berusaha semaksimal mungkin bahwa kita akan menjadi pemimpin yang benar-benar layak untuk diteladani nanti. Sekian dari saya kembalikan ke MC yang luar biasa, yaitu Managing Director kita, Pak Ferdi. Terima kasih, selamat malam. Mungkin saya langsung ambil alih saja ya. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Hendra, luar biasa sekali sharingnya pada malam hari ini ya tentang long period of prosperity. Baik, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Ini sangat menginspirasi, sangat menyemangati kita semua ya dalam menjalankan bisnis networking. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui kolom chat atau juga menyalakan mikrofonnya, bisa menanyakan langsung kepada Pak Hendra. Silakan Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak Sanusi ya?
Iya, Pak. Silakan Pak. Ada yang ingin Iya, disampaikan malam atau Pak ada yang Hendra. ditanyakan? Selamat malam Pak Sanusi, apa kabar? Wah, ini leader luar biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Baik, ya Pak. makasih. Iya. Mohon maaf sebelumnya, kalau saya melihat logo FHI ini kok agak ada kemiripan dengan Unicortiansi ya. Iya Pak. Terus Oh iya. ada lagi nggak Pak? Itu aja pertanyaannya. Halo? Pak Sanusi, ini mikrofonnya sepertinya Oh iya. dimatikan. Oke. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi saya berharap bahwa di FHI ini ke depannya akan menciptakan suatu support system yang bisa membina para leader-leader untuk pengembangan FHI ke depannya. Ya, mungkin itu Pak Hendra, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya kita tidak menurut PNC, tapi logo itu adalah lebih logo dari jaringan molekul DNA. Ya. Jadi itu adalah gambar DNA. Nanti kenapa seperti itu ada filosofinya Pak. Jadi di apa namanya di konsep kesehatan kita nanti kita jangka panjang berharap kita benar-benar bisa menjadi perusahaan yang bisa provide produk DNA repair gitu kan. Karena kalau teknologi kemarin kan belum sampai ke DNA. Kita berharap nanti sampai ke sana, Pak. Dan saya meyakini ketika ini disampaikan oleh manajemen dan saya meyakini kenapa karena manajemen ini orang-orang yang sangat berpengalaman. Mudah-mudahan jawaban saya tidak salah, tapi itu Pak, itu benar, itu gambarnya gambar DNA. Nah kemudian untuk membuat support system kita sudah mulai Pak, walaupun memang di tahun pertama biasanya kita fokusnya ke speed, ke percepatan pertumbuhan jaringan, tapi di sela-sela itu kita sudah bangun support systemnya. Jadi kemarin kita sudah bentuk support systemnya, kita sudah ada nama support systemnya, namanya adalah Forever Super Team, kemudian sudah ada dewan apa namanya leadernya, kemudian ada koordinator wilayahnya di wilayah-wilayah tertentu, sudah ada koordinator areanya di kota, di apa namanya kabupaten. Jadi sudah ada orang yang siap jadi tim player di sana, walaupun belum menyeluruh sampai ke seluruh Indonesia, baru di sekitar Jabodetabek. Dan meetingnya juga sudah kita adakan, kemudian kita sudah juga buat apa modul-modul trainingnya Pak. Untuk 3 bulan ke depan jadwal training sudah ada, modul-modulnya juga sudah ada. Salah satunya selain apa yang sudah ada selama ini, yaitu PP, kemudian apa namanya seminar kesehatan, kemudian ada training setiap hari Rabu 2 minggu sekali, kita juga ada Speak and Grow Rich, training apa namanya bagaimana orang bisa berbicara dan menjadi kaya kayak gitu. Kemudian nanti ada The Master Way dan lain sebagainya. Ada training-training eksklusif yang hanya bisa diikuti orang-orang berperingkat, orang-orang berprestasi. Kenapa? Karena memang bisnis ini kita bangun dari pertemuan ke pertemuan. Jadi kalau ada pertemuan eksklusif itu mendorong orang untuk cepat mengejar prestasi. Jadi sudah kita mulai, bahkan online-nya juga kita sudah ada bentuk tim divisi online-nya seperti itu. Karena kita tidak mungkin hanya offline, kita harus kombinasi antara offline dan online. Begitu Pak, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, makasih. Belum sempurna, memang belum sempurna, masih akan ada banyak perbaikan. Gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, Pendra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Bapak. Ya. Dengan Johannes Pak dari Riau. Ya, Pak Johannes. Ini dari awal kita mulai Zoom, Bapak sudah hadir terus ya, termasuk orang yang rutin datang ke Zoom, luar biasa. Saya mau tanya nih Pak, kan kita menggunakan alat untuk supaya kita bisa berkembang di bisnis ini, salah satunya Pak ya. Kita menggunakan Zoom misalnya. Kita mungkin sehari-hari kan sudah melakukan presentasi untuk mengajak orang untuk ikut Zoom. Bagaimana kiatnya supaya kita lebih banyak untuk bisa mengajak orang Pak? Itu aja sih Pak, pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak sebelumnya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi begini, sebetulnya Zoom ini adalah online. Kemudian dulu kita punya kebiasaan menjalankannya secara offline. Sebetulnya itu beda teknik aja Pak. Tapi
konsepnya harusnya sama. Jadi gini, begitu kita join, memang sebaiknya kita tidak langsung presentasi sendiri. Kita berbagi tugas dengan upline kita. Kita hanya menghadirkan orang itu untuk ditemukan sama upline. Nah, Zoom ini menjawab semua kesulitan itu. Misalnya Bapak ada di Kalimantan misalnya, kemudian upline Bapak ada di Jakarta. Bapak bisa misalnya ngundang 1-2 orang untuk ditemukan ke upline Anda melalui Zoom. Anda bisa promosi habis-habisan tentang upline Anda bisa promosikan habis-habisan tentang bisnis ini, tentang produk ini dan lain sebagainya. Karena di bisnis ini nanti yang lebih cepat sukses itu bukan good motivator tapi good promotor. Promosi, Pak. Jangan presentasi sendiri kalau bisa. Libatkan upline dengan menggunakan Zoom. Kan lebih mudah sekarang. Betul ya, Pak ya? Halo? Suaranya terputus, Pak. Halo Pak, ya Pak. Oke Pak. Ya, jadi begitu Pak. Karena sering kita dulu dipahamkan bahwa nanti orang-orang yang lebih cepat sukses itu bukan orang-orang yang pintar bicara, bukan orang-orang yang punya pengalaman MLM lama, tapi yang lebih cepat sukses itu orang yang pintar ngundang. Jadi kalau bisa Bapak ngundangnya bukan hanya di Zoom besar seperti ini, tapi bahkan di one on one Bapak bisa ngundang. Mbak Sinta? Halo? Ya, Pak. Iya. Oke. Sudah, Pak. Next. Baik, silakan yang ingin bertanya lagi atau saya bacakan yang dari chat ya, Pak. Ini dari Pak Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Untuk materi malam ini sangat luar biasa. Terima kasih, salam sukses selalu. Oke. Dari Pak Junaidi. Terima kasih kembali, Pak Junaidi. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui kolom chat atau menyalakan mikrofonnya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya akan share kembali ya, tadi yang sempat terputus ini ada acara-acara yang akan dilangsungkan oleh FHI dalam waktu dekat. Ini tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Hendra, Speak and Grow Rich Training yang akan diadakan tanggal 27 dan 28 Februari 2021, tepatnya di Hotel Sofian Tebet, Jakarta. Biaya investasinya itu Rp250.000 dengan trainer-trainer yang luar biasa, ada Bapak Jaumil Putra, Bapak Adam Yuswan, dan juga Bapak Ari Wahono. Lalu ini ada business preview dengan pembicara Bapak Ote. Ini di hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 jam 14. Ini tepatnya ada di Hotel Grand Zuri Riau. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di sekitar Hotel Grand Zuri Riau, silakan bisa datang langsung. Lalu juga ini juga masih bisnis preview dengan pembicara Pak Ote nanti hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Ini nanti ada di Rumah Makan Koki Sunda, itu di Kota Pekanbaru ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar tempat acara bisa langsung juga mengikuti acaranya. Lalu nah ini yang ada di Jakarta, ada bisnis preview juga. Ini pembicaranya Bapak Yaumil Putra. Nanti hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, jangan lupa datang ke kantor FHI, acaranya jam 2 siang. Setelah itu ada bisnis preview juga di Resto Salam di Jakarta Timur, Cipayung. Ini ada pembicaranya Bapak Adam Yuswan, itu hari Minggu tanggal 14 Februari jam 2 siang. Nah, itu tadi acara-acara yang akan diadakan FHI dalam waktu dekat ya. Lalu ini ada pertanyaan Pak Hendra dari chat, dari Ibu Serli. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya bagaimana awal mula kita berbisnis di FHI. Tolong dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana awal mula kita menjalankan bisnis FHI? Awal mulanya setelah join ya. Jadi setelah join, buat mereka yang benar-benar masih baru di bisnis MLM, sebaiknya begitu sudah join langsung melibatkan upline-nya. Jadi nanti upline-nya akan mengarahkan apa saja yang harus dilakukan. Misalnya nanti upline-nya meminta Bapak Ibu untuk membuat daftar nama, cara mengundang, dan sebagainya. Sekali lagi, bahkan kalau mau presentasi di awal, sebaiknya jangan presentasi dulu.
buat yang benar-benar masih baru punya pengalaman di MLM, tapi libatkan upline untuk membantu Anda presentasi. Tugas Anda adalah mengundang orang yang mau dipresentasi untuk ditemukan dengan upline Anda. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau memulai misalnya itu pun masih sulit, Bapak Ibu bisa memulai dengan apa yang Bapak Ibu mengerti aja. Misalnya Bapak Ibu misalnya atau Ibu Sherly misalnya baru merasakan manfaat produknya, ya udah ketemu orang cerita aja. Saya minum cocoa flavanol, nafas saya matcha, tidurnya lebih nyenyak, misalnya apa saja yang dirasakan diceritakan seperti itu. Jadi mulai dari apa yang kita bisa aja. Tapi untuk yang serius, untuk membangun bisnis dengan serius, saya sangat menyarankan. Suaranya itu jawabannya. Pak. Ya. Oh iya. Iya. Sekarang? Iya Pak. Sekarang masih terputus-putus. Sekarang masih terputus-putus? Sudah tidak Pak. Oke. Sudah tidak Pak. Oke. Oh itu ya, apa ya? Ini gambar apa ini? Silakan Pak. Oke, jadi saya sangat menyarankan buat Bapak Ibu yang benar-benar serius untuk menjalankan bisnis ini, tapi belum punya pengalaman sama sekali di bisnis ini, sebaiknya melibatkan upline. Tapi sambil jalan, sambil melibatkan upline di sela-sela waktu, kapan saja ketemu orang, bisa presentasi dengan apa yang kita punya sekarang. Misalnya cerita produk tadi, misalnya kita sudah merasakan manfaat produknya, kita bisa cerita ke orang-orang terdekat kita, apa yang kita rasakan ketika kita minum cocoa flavanol. Mungkin nafas kita makin bagus, kita lebih nggak gampang capek, kemudian mood kita jadi bagus, spirit kita jadi bagus. Kemarin saya melihat ada teman di Ambon itu setelah rutin konsumsi cocoa flavanol yang sudah usia benar-benar kerutnya tidak ada sama sekali dan lebih kinclong, lebih glowing. Tapi minumnya memang banyak, pagi sampai malam mereka minum. Itu keren sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dengan cerita produk. Tapi kalau memang serius membangun bisnisnya, saya sangat menyarankan Bapak Ibu melibatkan upline. Itu, Mbak Sinta. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Hendra untuk jawabannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari chat ya Pak, dari Bapak Budi Santosa. Selamat malam Pak Hendra, saya follow up calon member sampai kapan ya Pak, biar kesannya kita tidak mengemis dengan calon mitra, dan juga membimbing mitra yang sudah join supaya aktif, apakah ada pola-polanya atau trik-trik khususnya? Terima kasih. Baik. Jadi follow up itu memang kita harus sering melakukan follow up. Tapi dalam follow up itu kadang-kadang kita tidak harus berbicara bisnis. Kadang-kadang follow up itu kita hanya main, kita hanya berkunjung, bersilaturahmi, membangun hubungan yang sangat baik dengan prospek kita atau member kita yang sudah join. Karena begini Bapak Ibu, seringnya orang join bisnis MLM itu bukan karena produknya, bukan karena marketing plan-nya, bukan karena perusahaannya, tapi sering join itu karena kita. Jadi kita memang harus jadi orang yang menarik, yang membuat orang itu benar-benar tertarik join sama kita. Jadi bangun hubungan yang sangat akrab, sangat baik. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalnya pengen cepat aktif? Ya ditanya aja, kita nggak pernah tahu dia itu pengen benar-benar menjalankan bisnis ini atau tidak. Ditanya saja, nggak apa-apa. Kalau follow up, saya seringnya nih, tapi ini bisa jawabannya bisa bermacam-macam ya. Saya seringnya tidak memaksa orang untuk join, tapi saya seringnya bertanya apa masalahnya mereka belum memutuskan untuk join. Jadi misalnya Pak Budi, misalnya saya akan tanya Pak Budi, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan sekarang? Mungkin saya bisa bantu meyakinkan Bapak untuk segera gabung di bisnis ini, untuk segera mengambil keputusan. Gitu. Kan biasanya ada alasan ini, lalu kita jawab nih alasannya. Alasan ini kita jawab.
Jadi begitu mereka sudah tidak punya alasan lagi, biasanya mereka akan join. Jadi kita tanya alasannya kenapa belum join, tanya kenapa keberatannya apa yang membuat dia belum join. Nah, kalau begitu dia join, kan kita follow up lagi nih. Kita follow up, kita tanya, Pak, Bapak mau join bisnis ini hanya karena ingin merasakan produknya atau benar-benar mau menjalankan bisnisnya. Kalau dia hanya ingin mengkonsumsi produknya, Bapak Ibu jangan terlalu follow up terus. Bapak Ibu hanya promosi saja aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mengenai produk. Misalnya kalau ada promo-promo beli 1 dapat 2 atau misalnya seperti itu, promo-promo keringanan untuk membeli produk atau seminar-seminar kesehatan, itu promosikan saja ke orang-orang yang tujuannya join hanya ingin mendapatkan produknya, jadi user saja. Fokus promo produk kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau orang itu kemudian serius menjalankan bisnisnya, misalnya kita tanya Bapak join di sini pengen hanya merasakan produknya atau serius mau jalankan bisnisnya? Kalau dia jawab serius mau jalankan bisnisnya, tanya lagi, Bapak mau jalankan bisnis ini secara amatiran atau mau secara profesional? Tanya. Dan biasanya dia akan menjawab, saya ingin jalankan secara profesional. Begitu dia menjawab profesional, Bapak kalau benar-benar siap menjalankan profesional, kita akan jalankan bisnis ini dengan benar ya. Nanti kita akan jalankan bersama-sama. Lalu orang itu Bapak bimbing, mulai dari yang basic-basic. Misalnya membuat daftar nama, mengundang, presentasi, itu Bapak libatkan. Bapak ajari, Bapak libatkan. Seperti itu Pak. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Oh baik, silakan Pak Heru. Izin bertanya Pak Hendra. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Sangat luar biasa. Berkait dengan FHI ini saya ikuti begitu peduli ya, baik dari perusahaan maupun para top leadernya. Begitu perhatian sekali memberikan support system dari yang perusahaan inisiasi maupun dari para leader-leader yang top. Saya ingin minta strategi dari Pak Hendra berkait dengan network kita yang kita jalani ini. Binari yang di luaran sana, yang umumnya mereka tanpa CV, gitu ya, tanpa poin-poin. Pak Heru, mohon maaf. Kemudian dikalikan dengan, ya. Boleh diulang Pak, karena suaranya terputus-putus Pak. Boleh minta diulang? Baik. Iya ya. Yang pertama, bagaimana strategi kita berkompetisi dengan network di luar sana yang tidak menggunakan CV atau PV gitu loh Pak. Juga dengan tidak adanya auto maintenance. Sebab di luaran itu MLM sangat sederhana, kemudian reward juga sederhana, mereka berikan bonus sponsor, pairing, langsung dari nilai join, tanpa ada konversi ke CV. Nah, yang kedua, itu bagaimana cara yang sederhana kita untuk menjual bisnis FI ini benar-benar memang untuk sesuai dengan judul gitu, apa namanya, long periode gitu. Long period of prosperity. Saya perlu yang sederhana, simple, agar ke calon prospek maupun mitra-mitra saya yang sudah ada itu benar-benar yakin dan kuat terangkor gitu ya bahwa FI ini memang benar-benar long periode untuk kemakmuran kita. Amin. Begitu Pak Hendra, mohon bisa dibantu penjelasan buat kita semua. Terima kasih Pak Hendra. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi ada 3 pertanyaan yang mengenai CV, kemudian auto maintain, sama apa lagi tadi long period of prosperity gitu ya. Jadi pertama kenapa CV? Sebetulnya sama aja, kita mau langsung rupiah atau mau CV, gampang-gampang saja karena itu cuman otak-atik marketing plan saja. Tapi kenapa pakai CV, kenapa pakai poin, kenapa pakai PV dan lain sebagainya? Itu karena kita mau serius kembangkan bisnis ini sampai ke seluruh dunia, Pak. Jadi hitung-hitungannya tidak hanya rupiah, tapi berdasarkan CV. Itu jawabannya. Yang kedua, kenapa
pakai auto maintain. Kenapa di luaran sana banyak yang tidak pakai auto maintain, sederhana sekali gitu misalnya ya, nggak perlu auto maintain. Jadi Bapak Ibu, kalau bisnis ini hanya didasarkan pada rekrut dapat duit, dapat pairing dan sebagainya, tapi tidak ada auto maintain, saya hampir pastikan bisnis itu dalam jangka panjang, dalam jangka tidak terlalu panjang, dia akan stuck. Kenapa? Karena tidak mungkin grup kita ini akan rekrut terus. Pengalaman kami sekian lama di jalankan MLM itu biasanya pertumbuhan jaringan kita nih, biasanya kalau sudah besar, sudah stabil, paling tinggal 10%. Nah, kalau penghasilan kita hanya dari rekrut, dan pertumbuhan jaringan kita hanya tinggal 10%, berarti penghasilan kita tinggal 10% dong. Bisnis yang ideal itu adalah ketika setiap bulan ada omset, Pak. Dan itu ya auto maintain itu yang akan sehat. Dan kita bisa bayangkan bisnis yang model dulu itu nggak ada orang join itu nggak dapat duit, Pak. Tapi mereka menghasilkan uang itu ketika grupnya melakukan auto maintain atau tutup poin. Dan itu mereka bisa bertahan sampai puluhan tahun sampai sekarang. Hanya kalau itu dilakukan, permasalahannya bonusnya di awal kecil, ya kan, lebih susah gitu dapat bonus besar ketika grupnya udah sangat besar. Jadi banyak orang nggak tahan. Tapi kalau bonusnya hanya dari rekrut, memang dia cepat besar, gampang gitu kan. Tapi dia nggak bisa tahan lama. Makanya kita kombinasi ini, di mana kita ada bonus rekrut, dari rekrut itu ada 5 bonus harian yang kita berikan. Jadi ini memberikan bonus besar, gampang, cepat gitu. Tapi jangka panjangnya kita akan terus-menerus ada omset, Pak. Walaupun nanti pertumbuhan jaringan kita sedikit, tapi omset kita akan terus-menerus karena ada auto maintain yang dilakukan banyak orang di grup kita. Itu lebih menarik. Nah, yang ketiga, long period of prosperity. Gambaran sederhananya apa? Unilevel kita, Pak. Kita paham sekali orang-orang MLM ini ada orang-orang yang sangat buruk dalam mengelola keuangan. Bapak bisa lihatlah banyak orang MLM itu yang hidupnya kayak gergaji, kaya, jatuh miskin lagi, kaya, miskin lagi, kaya, miskin lagi, seperti itu. Nah, makanya kita desain bagaimana caranya melalui Unilevel yang memungkinkan orang pasif income berpuluh-puluh tahun ke depan, orang bisa sukses, kaya, kemudian bertahan lama, Pak. Itu yang membedakan. Yang Unilevel itu yang di MLM dulu nggak ada, Pak. Unilevelnya itu berdasarkan auto maintain bulan ini. Tapi kita desain auto maintain-nya terus tertabung. Gitu. Contoh seperti saya ini sudah melakukan auto maintain 1 tahun setengah, Pak. Jadi sampai 2022. Jadi kalau misalnya di atas saya ada up dan up, saya itu sudah digaranti punya penghasilan 15 bulan ke depan, Pak. Nah, itu menariknya. Itu yang penjelasan sederhana Pak Heru. Semoga ini menjawab ya Pak Heru. Halo? Baik Pak Hendra, terima kasih untuk jawabannya dan juga sharingnya. Iya Pak. Pak Hendra, sangat jelas sekali. Ya, terima kasih. Penjelasan Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra dan juga Pak Heru. Baik, ini mungkin pertanyaannya sudah cukup ya. Mungkin ini saya bacakan saja. Mungkin pernyataan dari Ibu Murniati. Terima kasih Pak Hendra. Malam ini saya closing platinum lagi. Wah, luar biasa. Semoga bisa, yang lain juga bisa mengikuti ya. Yeah, baik Bapak Ibu, ini waktunya juga sudah jam 9 lewat. Mungkin saya akhiri saja Zoom pada malam hari ini. Sebenarnya sangat luar biasa sharing dari Pak Hendra. Sekali lagi terima kasih Pak Aris Hendra Wardana, terima kasih juga Bapak Ferdinand, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya. Sehat dan sukses selalu, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam. Pak Hendra, thank you. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Sinta, Bu Sinta. Thank you, Pak. Assalamualaikum. Pak Ferdi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Umar. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Hendra. Terima kasih. Halo Ibu, makasih. Dan selamat Malam Pak Hendra. Malam Pak Heru, makasih. Dadah. Terima kasih. Kenal.